Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas tentang marker. Marker adalah salah satu bagian terpenting untuk membantu pekerjaan editing menjadi lebih mudah dan efisien. Karena marker memiliki banyak manfaat. Di antaranya kayak nawarin obat herbal aja nih. Yang pertama, bisa sebagai catatan buat diri sendiri atau editor lain. Yang kedua, bisa menandai titik pada timeline dan mengetuk playhead untuk pindah ke tempat marker yang dipilih. Kemudian yang ketiga, bisa sebagai penanda agar mudah untuk menemukan informasi, mungkin seperti revisian dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, bisa untuk sinkronisasi. Untuk membuat marker, yang harus kita perhatikan adalah kita pindahkan dulu playheadnya ini, dimana kita akan membuat marker. Kemudian yang pertama bisa dengan menekan tombol M pada keyboard M. Nah, akhirnya muncul di sini. Ini merupakan marker pada timeline. Kalau kita ingin menandai footage, itu bisa dengan mengaktifkan footage yang akan kita beri marker, kemudian sama tekan tombol M. Maka dia akan muncul juga di sini. Cara kedua bisa dengan klik kanan pada time ruler atau pada playhead sini, klik kanan, add marker. Nah, ini bisa juga. Atau bisa juga masuk ke menu marker, kemudian add marker. Tinggal pilih aja mau yang mana, seperti itu. Nah, untuk memperpanjang durasi marker, di previewnya, display previewnya di sini Alt klik. Nah, kemudian sudah menjadi seperti ini. Tinggal digeser sampingnya, bebas sesuai kebutuhan kita mau sampai mana markernya, misalkan sampai sini, seperti itu. Atau bisa juga masuk ke menu setting untuk mengatur durasi. Nah, untuk masuk menu setting bisa dengan klik kanan, edit marker, atau bisa dengan kita masuk ke marker, edit marker, bebas yang mana aja. Nah, kemudian di sini kita bisa memberi nama markernya atau misalkan judul markernya. Misalkan di sini revisi ya, akan kasih revisi. Kemudian di komennya tambahkan efek transisi, misalkan seperti itu. Kita di sini bisa memilih warna, misalkan warna merah. Nah, di sini durasinya ini bisa kita atur. Durasi ininya berapa, misalkan tadi kan kita ngatur secara langsung di timelinenya. Di sini kita bisa ngatur sesuai, misalkan durasinya pengen 18. Oke aja. Nah, sudah menjadi warna merah, sudah terganti di sini. Seperti itu. Kita bikin lagi, misalkan salah satu contoh lagi marker di sini. Kita tambahkan marker lagi. Misalkan kita kasih warna orange. Nah, jika kita mau mencari informasi, misalkan anggap aja kita ini melanjutkan editan dari editor lain ya. Misalkan kita merevisi, ini tujuannya merevisi, misalkan. Berarti di sini nih, misalkan anggap aja ini markernya itu banyak banget itu ya, dan kita bingung marker revisi itu yang mana. Nah, kita bisa cari melalui pencarian. Kita ketik aja revisi. Nah, maka akan muncul revisi ini ya. Atau supaya beda kita ganti aja ini namanya edit revisi 2 gitu. Nah, kita klik dulu di timelinenya, aktifkan timelinenya, kemudian kita masuk ke marker. Kita masuk ke marker. Kalau nggak ada, kita aktifkan dulu markernya, masuk menu window, kemudian markernya dicentang. Nanti akan muncul jendela markernya. Nah, di sini misalkan anggap aja kita melanjutkan editor lain dan kita disuruh revisi dan kita bingung kan mau revisi yang mana. Nah, kita bisa di sini kita bisa mencari nih.
Dari informasinya misalkan revisi. Atau revisi 2. Nah, akhirnya yang muncul revisi 2. Atau kita bisa juga mencari berdasarkan warna. Misalkan warna merah, yang akan muncul warna merah. Enggak, kita centang warna oranye, atau enggak dua-duanya. Oh, ternyata revisinya ini. Marker juga bisa membantu kita untuk mensinkronisasikan secara otomatis. Nah, misalkan kasusnya biasanya ketika kita membuat multicam, nah itu ada banyak audio, footage dan lain sebagainya. Nah, dengan marker kita bisa mensinkronisasikan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini ada kasus, ada 2 audio, ini saya pengen sinkronisasikan menjadi 1. Bisa aja sih secara manual, cuman kan lama gitu lah ngira-ngira gitu. Cuman kan kalau misalkan audionya banyak, filenya banyak, kita bisa secara otomatis semuanya disinkronkan. Cara mensinkronkan, semuanya diblok terlebih dahulu, diaktifkan keduanya, kemudian klik kanan, pilih synchronize, kemudian pilih yang clip marker. Dan di sini nanti ada nama markernya. Karena nama markernya saya kasih opening, jadi hanya 1 opening saja. Kemudian klik OK, yang akhirnya dia akan secara otomatis bergabung sinkronisasi gitu ya. Oke, seperti itu. Gimana? Lebih enak kan? Lebih mudah. Ini kalau misalkan ini hanya editan biasa ya, gampang lah gitu. Kalau misalkan kita punya project besar, editannya banyak banget dan layernya banyak banget, nah itu kita bikin bingung. Apalagi kita kerja dengan tim, kerja paralel, dan harus lempar-lempar project, dilanjutin dan lain sebagainya, itu akan bingung. Ini marker ini sangat membantu. Oke, jadi seperti itu pembahasan tentang marker. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.